minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, yang ketiga, izinkan saya meminta maaf karena sedikit terlambat. Betul, tadi ada kajian rutin di Sunda Kelapa yang mohon maaf nggak bisa dihindari karena biasanya pekan keempat dimajukan ke pekan ketiga. Tidak sadar bahwa pekan ketiga itu ada di Al-Azhar juga. Tak mungkinlah mengecewakan jamaah karena telah disebar ke berbagai media. Maka insya Allah dengan berkendaraan motor, udah lama gue nggak naik motor. Enak banget ya ternyata ya. Masya Allah, enaknya tuh swiring. Semilir, angin berhembus, enak banget. Mukanya gue kotor, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa jumpa. Hadirin sahabatku sekalian, judul yang menarik hari ini. Sebentar, saya belum koordinasi. Ada buku saya. Buku saya, mana buku saya? Judul buku saya persis judul materi ini, Al-Aqsa dan Ibrahimi. Ada buku saya? Sekalian bedah buku. Nggak ada? Ada yang punya? Nggak ada yang beli? Bangetan lo pada. Bangetan lo emang, ya. Ada buku? Nggak ada satu pun sebanyak ini? Ya Allah. Ya udahlah, baik. Billahi taufik wal hidayah. Ngambek. Ustadz Pundung. Ya Allah ya Rabb. Baik teman-teman sekalian, kenapa kita bahas ini? Kenapa? Kenapa juga Al-Azhar minta dibahas tentang Al-Aqsa dan Ibrahimi? Kenapa? Ada apa? Karena barometer keimanan akhir zaman adalah Al-Aqsa. Anda yang peduli dengan Al-Aqsa, insya Allah ada segenggam iman di dadamu. Anda yang tak peduli sama sekali dengan Aqsa, boleh jadi mati dalam kondisi nauzubillah munafik. Barometer keimanan akhir zaman adalah Al-Aqsa. Karena itu teman-teman sekalian, perhatikan, orang-orang yang peduli dengan Al-Aqsa, insya Allah Allah letakkan keimanan di hatimu. Allah jadikan kau pejuang Islam. Allah jadikan kau orang-orang yang peduli dengan negara. Orang-orang yang peduli dengan Al-Aqsa. Karena itu Al-Aqsa adalah nggak ada. Al-Aqsa adalah tidak pernah habisnya untuk kita gali. Hari ini kita bicara soal Al-Aqsa dan Ibrahimi sebagai itibar, sebagai pelajaran buat kita semua agar satu, minimal kita tercatat di sisi Allah orang yang menginfakkan harta kita sedikit atau sebanyak atau sebagian dari tanda orang-orang yang peduli dengan Al-Aqsa. Dua, minimal kita berkontribusi untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Tiga, minimal lagi kita bisa mengambil itibar, kita bisa mengambil gambaran dan perjalanan bahwa apabila sesuatu kita abaikan, kita tidak peduli, maka akan hilang. Termasuk kita yang tak peduli dengan perpolitikan di negara ini. Karena 5 tahun, 10 tahun kita terlena untuk tidak ikut campur politik. Akibatnya sekarang politik
diduduki oleh orang-orang yang tidak punya ghirah terhadap keislaman. Ini pelajaran penting buat kita semua. Maka mari kita gali dari sisi sejarah. Dalilnya udah saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini ada logika cantik nih, ya. Logikanya Al-Qur'an. Apa itu? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dari yang kecil menuju yang sempurna, itu logika Quran. Ini sedikit keluar jalur, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kecil, beriman, bertakwalah, logikanya itu masuk. Diajak ke yang sempurna, diajak ke yang paripurna, diajak ke menuju yang besar. Mungkin gak ada ayat dalam Al-Quran, hai orang-orang yang bertakwa, berimanlah. Mungkin? Enggak mungkin. Kenapa? Karena beriman sama bertakwa levelnya bertakwa. Karena bertakwa itu paripurna. Bahkan ketika orang Badui mengaku beriman, dibantah oleh Allah. Tidak, bilangin ya Nabi, dia belum beriman, dia baru Islam. Maka jenjangnya kalau menurut para ahli fikih, para fuqaha, para ahli ilmu, pertama muslimun, kedua muslimin ya jadi jarin ya. Pertama muslimin, kedua mukminin, ketiga muhsinin, keempat mukhlisin, keempat kelima muttaqin. Itu jenjangnya. Muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, muttaqin. Karena muttaqin adalah paripurna. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, gitu. Ujungnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya takwa. Logikanya Quran begitu. Cocok dengan logika kita. Masjid Al-Azhar Kebayoran Indonesia. Cocok. Masjid Al-Azhar Kebayoran Gedean Indonesia. Masjid Al-Azhar Indonesia Kebayoran. Bahlul enggak? Bahlul. Alamat rumah di mana? Alamat rumah saya di Jakarta Timur. Jalan Impres nomor 21. Ya. Enggak nyambung loh. Rumah gue kecil. Jalan Impres Raya nomor 21, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Nyambung. Jadi kecil menuju paripurna. Kalau udah sempurna, dikecilin, nggak masuk logika. Islam sempurna, Nusantara. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kagak nyambung. Karena Islam yang paripurna tidak bisa dikecilkan dengan Nusantara, nggak bisa. Kalau mau Nusantara yang Islami, cocok. Nusantara kita yang kita cintai ini kita bawa menuju Islami yang paripurna. Tapi kalau Islam sudah sempurna, dikotakin Nusantara, nggak bisa. Logikanya nggak nyambung, Jack. Nggak nyambung, ya. Paham lo maksudnya? Paham? Sebar luasin dong kalau paham. Oh, maunya ujungnya Nusantara, boleh. Jangan Islam Nusantara, perorangan Muslim Nusantara, nggak apa-apa. Karena Muslim ente kecil, Muslim satu, Muslim. Seorang Muslim yang berwawasan Nusantara, nggak apa-apa. Ini kan wacana dulu. Dulu dibilang Islam Pancasila, wow, ditentang, nggak bisa. Nggak bisa Islam yang sempurna masuk ke Pancasila, nggak bisa. Kalau mau Muslim Pancasila cocok, makanya ada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, gitu cocok. Tapi kalau umpamanya Islam Nusantara nggak bisa. Kalau mau Nusantara yang Islami atau Muslim Nusantara. Kalau Islam Nusantara nggak bisa. Paham loh? Alhamdulillah. Kita pakai logika Quran aja ya. Ada tuh ayat dalam Al-Quran, udah beriman suruh masuk Islam. Yang mana? Al-Baqarah 213.
Jangan main ayat. Kita buktiin. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafahnya. Bukan Islamnya. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam yang kafah, paripurna. Ujungnya takwa juga. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Gitu ya. Baik. Kenapa kita buka Al-Aqsa? Karena Allah juga menyuruh. Bahkan Al-Aqsa adalah satu-satunya setelah Masjidil Haram yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa sami'ul basir. Jadi karena disebut oleh Allah itu, seyogyanya, sepantasnya, seharusnya menjadi bahan perhatian kita. Saya senang nih anak-anak muda datang ke sini dengan topik Al-Aqsa, tanda bahwa antum betul-betul orang yang peduli dan tanda betul-betul antum membuktikan keimanan di akhir zaman. Saudaraku, akhir zaman seperti ini, niscaya Al-Aqsa adalah barometernya. Lantas sekarang bagaimana? Apa kiprahnya? Saya ceritain sedikit soal Al-Aqsa. Ya, dari buku sebenarnya udah ada di buku tuh. Sayang banget bukunya ya. Nggak ada yang bawa barang itu. Nggak ada juga. Sebentar, gue kirim Gojek. Al-Aqsa diklaim oleh Yahudi sebagai miliknya. Al-Aqsa diklaim oleh Donald Bebek Trump. Pernah kita bahas di sini sebelum kampanye. Kita bahas di sini bahwa Trump akan jadi presiden. Kita bahas di sini kan? Dan kita analisis kenapa akan jadi, karena begini. Betul. Hari ini kita analisis juga. Kita analisis kenapa begini. Kita analisis 2019 ganti presiden. Lihat ya. Ya. Nyanyi ntar belakangan ya. Ya. Kita analisis juga ntar ya. Baik. Trump menjadikan Al-Aqsa adalah akhir dari perjalanan Israel yang diawali dengan klaim sepihak tanah Yerusalem. Saudaraku, Yerusalem sebenarnya tanpa berdebat lebih panjang, tanyakan kepada mereka yang berkata Yerusalem milik Yahudi, tanyakan siapa Ibrahim. Dan itu aja. Ibrahim, sayangnya mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Sementara Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Ya. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub al-asbat kanuhu dan au nasara. Hei orang Nasrani, lu bilang Ibrahim Nasrani ya? Orang Yahudi, lu bilang Ibrahim Yahudi ya? Allah jawab, Al-Imran 67, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima. Satu perdebatan yang saya pesankan kepada antum akan menang berdebat lawan siapapun soal teka-teki Yerusalem begini. Yerusalem milik siapa? Yahudi. Oke. Yahudi siapa yang bawa? Musa sama Ibrahim siapa duluan? Ibrahim. Gugur pendapat lo. Betul? Bagi Nasrani sama. Yerusalem punya siapa? Nasrani. Yang bawa Nasrani siapa? Isa alaihissalam. Yesus. Ibrahim sama Yesus siapa duluan? Nah, gugur pendapat lo. Gampang kan? Gampang. Karena Nasrani baru ada tahun 325, bukan Isa yang bawa. Sementara Yahudi baru ada tahun 930 sebelum Masehi, bukan Nabi Musa yang bawa. Sementara Ibrahim yang kau klaim sebagai agamamu, yang kau klaim sebagai nabimu,
memiliki sebuah peninggalan. Dan semua sepakat yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Mekah Al-Mukarramah dan Masjidil Aqsa. Sekalian aja lo ngakuin Masjidil Haram punya lo sekalian. Iya kan? Gitu aja. Jadi perdebatan ini perdebatan yang sangat tidak ilmiah. Ketika orang mengatakan Yerusalem punya mereka, ketika orang mengatakan Yahudi pemilik sah Yerusalem atau Nasrani pemilik sah, Allah Subhanahu wa taala yang menjawab. Ya, Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati hai anak-anakku, kata Ibrahim kepada Ismail dan Ishak. Kata Yakub kepada Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Ya. Kata Yakub kepada 12 anaknya, jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam. Kata Ibrahim dengan 2 anaknya, jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Disebut sedikit bermakna keseluruhan. Artinya semua nabi berpesan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya klarifikasi di sini terhadap bully terhadap kepada saya yang dilantarkan kepada kaum Syiah di Twitter, Instagram dan Facebook. Mereka menuduh saya berguru kepada seorang Yahudi yang bernama Profesor Moshe Sharon. Saya sampaikan di sini bahwa betul Profesor Moshe Sharon yang beragama Yahudi, yang sebagai dekan di Universitas Hebrew adalah mentor saya di Hebrew University. Saya klarifikasi betul. Kenapa saya mengambil dia sebagai mentor? Ya karena saya kuliah di tempat Yahudi. Mana ada dosen beragama Islam? Mana ada dosen beragama Kristen? Pasti Yahudi. Dan yang saya pilih dia sebagai mentor adalah karena beliau berprinsip semua nabi beragama Islam. Antum bisa lihat di Twitter, di Instagram, dan di YouTube saya. Beliau juga berkata bahwa sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari ini, sampai Nabi Muhammad, Tuhan hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Salah di mana ucapan ini? Wajar kalau saya mengambil dia sebagai mentor, wajar kalau saya berguru kepada dia, wajar kalau saya juga sampai mendatangi dan cukup lama di rumahnya untuk belajar memahami apa pikiran Yahudi yang satu ini. Kenapa berbeda dengan Yahudi-Yahudi yang lain. Sekaligus saya klarifikasi bahwa dengan begini saya menyatakan bermusuhan dengan mereka jelas. Kenapa dikatakan jangan dengerin si Haikal, mau sok jadi ahli agama, uang mentornya aja Yahudi. Saya dikatakan demikian. Ya Allah, mudah-mudahan yang menuduh itu Allah berikan hidayah. Teman-teman sekalian, kekuatan Yahudi dalam mempropaganda ini yang dahsyatnya minta ampun. Kita adalah bagian daripada korban itu semua. Kita bagian daripada itu semua. Kenapa saya katakan korban? Karena pemilik media itu adalah mereka. Alhamdulillah mereka menciptakan WhatsApp. Alhamdulillah mereka menciptakan Twitter. Alhamdulillah mereka menciptakan Instagram. Dan alhamdulillah mereka menciptakan Facebook. Kalau mereka tak ciptakan itu, habislah kita semua. Antum paham maksud saya? Paham maksud saya? Saat ini mereka nggak sanggup untuk melawan dahsyatnya Muslim Cyber Army. Ya, jadi mereka menciptakan satu wall, senjata, satu dinding. Sebenarnya tadinya untuk kepentingan mereka, tapi akhirnya kita isi, kita serang semuanya dengan Muslim Cyber Army yang merupakan apa? Yang merupakan, tapi Muslim Cyber Army yang benar ya, yang nggak ada menghina orang ya, yang tidak ngata-ngatain saudaramu ya, yang tidak melecehkan pemimpin lo ya, yang tidak ngata-ngatain presiden lo ya, yang tidak mencaci maki orang lo ya, yang tidak ngata-ngatain saudaramu dengan sebutan cebong lo ya.
Ini contoh. Ya, Muslim Cyber Army yang menghindari fitnah loh ya, yang melawan semua dengan akhlakul karimah loh ya, yang melawan semua dengan indahnya berakhlak indah loh ya. Muslim Cyber Army yang benar loh ya, yang menampilkan kebenaran semata, yang melawan kezaliman semata, yang melawan fitnah-fitnah lalu menyajikannya dengan cara santun dan berakhlakul karimah ya. Mereka kewalahan. Ya, mereka sangat kewalahan ternyata. Ya, di Indonesia terutama nggak sempat mereka buat. Media massa dikuasai mereka, tetapi kita punya senjata yang nggak sanggup mereka bendung. Dan antum sekalian tolong jadikan ini adalah lahan jihadmu demi Allah. Ya, Allah akan menuntut ini kalau kau jadikan maksiat atau kau jadikan ajang untuk yang buruk-buruk. Ya. La takfu wala takfu ma laisa laka bih ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya lo punya handphone buat apa? Inilah pedangmu dalam Badar. Inilah senjatamu dalam Uhud. Lawan mereka semua. Lawan kezaliman itu. Ya. Jadi jangan pernah antum semua ternina bobokkan dengan kalimat itu kan punya Yahudi, ngapain lo pakai? Nggak bener nih. Ini kalimat framing yang jahat. Biarin, justru ini akan saya gunakan untuk membinasakan mereka juga. Gitu lawannya. Ya, ngapain lo ngata-ngatain Yahudi? Tuh naik pesawat ke Mekah pakai pesawat Yahudi. Justru itu gue pakai. Kenapa? Karena lo kan pembantu bikinin barang buat gue. Ya, lawan dengan kata-kata begitu. Baik, itulah Al-Aqsa yang tak bisa dipungkiri bahwa Nabi Ibrahim lah yang membangun dan meninggalkan sebagai warisan bagi umat Islam. Setelah jadi oleh Nabi Ibrahim, lalu ditinggali oleh Nabi Ishak karena Nabi Ismail tinggalnya di Mekah, dan dibangunkan oleh Nabi Ibrahim Masjidil Haram, sehingga Nabi Ibrahim punya dua peninggalan, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram di Mekah untuk Ismail, Masjidil Aqsa di Palestina untuk Ishak alaihissalam. Nah, kemudian setelah Ishak alaihissalam dewasa, menikah, ditinggali oleh Nabi Yakub. Kemudian ada masa paceklik yang luar biasa di masa Nabi Yakub yang membuat mereka semua hijrah ke Mesir. Dan kemudian ketika berjaya di Mesir, maka kemudian Fir'aun laknatullah berkuasa di Mesir dan kemudian menjadi pertentangan dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu ketika Nabi Musa terbebas dari kejahatan Fir'aun, Nabi Musa ingin kembali ke Palestina, namun keburu wafat di Mount Nebo, ya, menjelang masuk ke kota Palestina. Lalu setelah wafatnya Nabi Musa, dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun, keponakan dari Nabi Musa. Nabi Yusha bin Nun dah yang kemudian berhasil kembali membawa orang-orang Yahudi masuk ke bumi Palestina. Orang Pak, bukan agama, saya katakan. Sekali lagi, Nabi Yusha bin Nun lah yang menjaga sholatnya. Dan seluruh orang Yahudi Muslim. Saya katakan ya, orang Yahudi beragama apa? Muslim. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah 133, surat Ali Imran ayat 65, surat As-Saff ayat yang ke-6 dan 7 dan 8. Itu mengatakan semua Bani Israel, which is adalah Yahudi, adalah Islam agamanya. Ya, ini Profesor Moses Sharon, saya dapat ilmu tuh dari dia begitu. Yahudi itu Islam and convert from apa? Dari suku menjadi agama. Convert dari suku Yahudi menjadi agama Yahudi, ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Al-Aqsa adalah warisan umat Islam, ya. Dan kemudian karena ada dua masjid yang mesti kita bahas, tapi jelas ya Al-Aqsa ya. Jelas ya. Saya singkat karena waktunya, saya ambil highlight-nya saja. Lalu kemudian Ibrahimi. Ibrahimi adalah masjid juga tertua. Ya, masjid tertua ketiga di dunia. Setelah Masjidil Haram dibangun, kemudian Masjidil Aqsa dibangun, kemudian Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi adalah tempat Nabi Ibrahim tinggal, hidup, dan wafat. Dan sampai detik ini, makam Nabi Ibrahim,
bukan makom. Kalau makom tempat berdiri, makam ini kuburan ada di Masjid Ibrahimi sampai saat ini. Begitu juga istrinya Sarah. Begitu juga anaknya Ishak. Begitu juga mantunya Ribqah. Begitu juga cucunya Yakub. Begitu juga cucu mantunya Li'ah. Begitu juga cicitnya Yusuf. Dan tak ada istrinya di sana. Ya. Jadi semua keluarga Ibrahim ada makamnya, jenazahnya utuh. Karena Nabi diharamkan hewan-hewan untuk menyentuh jasad para nabi, para syuhada, dan para hafizul Quran. Tak akan dimakan tanah, tak akan dimakan cacing, tak akan dimakan rayap. Ya. Kalau kita masih hidup aja dimakan cacing. Tapi menurut himbauan menteri, cacing protein. Ya. Jadi kalau mengikuti program pemerintah, kita bisa sehat. Kenapa? Karena malam makan bekicot, pagi makannya cacing. Nah, terus aja 3 hari. Buru mampus loh. Ya. Yeah. Saya udah dipesan pada saat jangan bawa-bawa pemerintah gitu. Udah gatel aja dah beneran. Udah gatel aja beneran. Ya bagaimana kita nggak bawa pemerintah? Ya kan? Saya ditanya sama orang. Ya, tanya begini. Ustaz, pengen jadi seperti Ono nggak? Masuk ke dalam jajaran pemerintah? Ah enggak ah. Ustaz, pengen jadi seperti itu enggak? Jadi pembina Pancasila? Ah enggak. Ustadz, mau jadi komisaris ini enggak? Supaya enggak. Habis pengennya apa? Pengennya cepat-cepat tahun depan. Took life. Iya. Lu juga begitu. Lu mesti begitu jawabnya. Ditanya sama abang, ya. Pak, nasi goreng, Pak. Nasi goreng pengen apa, Pak? Pengennya cepat-cepat tahun depan gitu. Lu juga sama calon lu ditanya, kamu sebenarnya pengen apa sih? Saya pengennya cepat-cepat tahun depan gitu ya. Janji lo ya? Iya. Ini udah jam berapa? Kok pengen pulang atau pengen diam di sini? Gini Mas, saya pengennya cepat-cepat tahun depan gitu ya. Ya. Lu diomelin sama emak lu. Lu udah jam segini belum bangun. Lu pengen jadi apa? Mak, ayah pengennya cepat-cepat tahun depan gitu ya. Ya. Maksud lu apaan? 2019 ganti presiden gitu ya. Tanya dong, tanya. Ustaz pengen apa? Tanya cepetan. Tanya, gue tabok nih. Tanya. Ini. Tanya. Mana mic-nya? Tanya, Ustaz pengen apa? Tanya. Ustaz pengen apa? Pengennya cepat-cepat tahun depan. Gitu. Sampai mana tadi ya? Oh, sampai detik ini Ibrahimi adalah masjid yang dibangun nomor 3 tertua di dunia, dan di sana masih ada makam-makam para nabi. Dan pada waktu sebelum tahun 92 itu kita bisa datang ke sana dan melihat langsung, ya, walaupun dibungkus untuk menghormati, tapi kita bisa tahu itulah Nabi Ibrahim. Tapi sejak kejadian itu, maka ditutup, dicor oleh umat Islam. Kenapa? Karena khawatir. Pertama, Yahudi akan ambil itu semua. Kenapa? Karena udah ada yang lolos satu. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Tadinya punya umat Islam, tapi diklaim punya mereka, lolos jadi dari awasan umat Islam, akhirnya diklaim dan dibangun dengan the city of David.
di kota David di Yerusalem. Dan di sana ada betul-betul jenazah daripada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Karena menurut mereka dia adalah King David yang kemudian berhasil membesarkan kembali the Greater Israel. Ya, nah dicor mati oleh umat Islam sehingga tak boleh lagi ada orang yang mengunjunginya dan selalu dijaga 24 jam oleh orang-orang Islam di sana. Antum baru dengar ini? Baru dengar ini? Nah, karena itu berterima kasihlah kepada panitia yang membuat acara ini terselenggara agar kita bertambah ilmunya, bahwa antum bersedekahlah demi Al-Aqsa dan Ibrahimi. Saya mohon doa, tanggal 17 Agustus saya berangkat ke Masjid Ibrahimi dan Al-Aqsa. Dan terakhir, antum tahu ketika saya umumkan di satu kampung, saya akan, mudah-mudahan gue bawa nih ya, ada sesuatu yang dahsyat sekali yang membuat saya terenyuh. Mana ya? Bismillah, bismillah, bismillah. Bawa enggak ya? Ustaz cari apa? Tanya gitu, tanya. Hanya. Nah, saya cari PIN 2019 ganti presiden. Ku ingin presiden yang tak pandai berbohong. Mana ya? Ntar saya cari dah sambil inilah, sambil melanjutkan ya. Seorang anak, ada di sini teman banyak banget saya ambil. Seorang anak, ketika saya bilang tentang Al-Aqsa dan Ibrahimi, anaknya kira-kira umur kelas 2 SD, kelas 3 SD, dan saya nggak sempat bertanya. Tapi anaknya masih kecil. Antum tahu setelah saya selesai ceramah, dengan beraninya dia berjalan tak dan dia berkata, Ustadz, ini buat teman-teman saya di Palestina. Saya buka, saya penasaran, tante ada di sini. Saya buka, ternyata isinya 100-an, 500-an, dan beberapa 1000-an. Jumlahnya nggak sampai 3.000 rupiah, nggak sampai 4.000 rupiah. Dia bilang apa? Ini uang jajan saya seminggu, Ustadz. Saya nggak jajan untuk saudara-saudara saya di Palestina. Suruh siapa kamu? Enggak. Saya lihat di TV, Ustadz, anak-anak seumur saya. Dia cerita, tapi saya udah nggak bisa dengar apa yang dia cerita. Kenapa? Karena saya nangis terseduh-seduh. Anak kelas 1 apa kelas 2 SD seperti ini kok punya rasa peduli dengan Al-Aqsa begitu dalam. Dan dia bukan disuruh oleh siapapun, tapi karena dia tergerak hatinya. Sampai dia nggak jajan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada teman-teman di Al-Azhar ini yang menyelenggarakan ini dan membuat kita terbuka mata lebar bahwa Al-Aqsa dan Ibrahimi membutuhkan uluran tanganmu. Titip kepada saya, insya Allah 100% tak masuk kemana-mana, 100% akan saya sumbangkan sebagian untuk Masjidil Aqsa, sebagian untuk Masjid Ibrahimi yang membutuhkan tangan antum semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya belum selesai. Saya akan buka tanya jawab sampai antum puas. Sampai malam kalau perlu silahkan kita bertanya jawab. Kenapa? Karena saya lebih ingin mendengar apa yang antum tanyakan dan dari situ kita bisa berdiskusi dengan lebih detail. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sementara saya kembalikan lagi kepada moderator dan MC. Tafadhol. Ustaz, bagaimana sih kok ada orang sehebat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Nasrani mulai tahun 1905
Iya, 1095 sampai 1167. Berapa sih? Perang salib pertama kapan? 1099 ya, 1095 ya, sampai 1187 ya. Nah, kok begini? Teman-teman sekalian, antum akan menjadi sebesar apa yang antum pikirkan. Jangan bertanya bagaimana cara ayahnya mendidik, tapi tanya bagaimana cara Sultan Salahuddin berpikir. Memang ada kontribusi bapak dan ibunya, tapi kalau bapak ibunya yang hebat, bapaknya yang jadi, bukan Salahuddin yang jadi dong. Ya, bapak dan ibunya adalah stimulus untuk mendorong anaknya berpikir seperti itu. Supaya kita nggak kepanjangan dalam membahas ini, kita mengambil iktibar. Apa yang kita pikirkan itu jadinya. Apa yang kita pikirkan, segede itulah tubuh kita. Segede itulah wawasan kita, segede itu jadinya kita. Fikirnya seorang Soekarno, bagaimana merdeka. Jadi merdeka, walaupun pada waktu itu nggak mungkin. Fikirnya seorang Mbah Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya beliau mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45 bersama ratusan ulama. Fikirnya seorang Mbah Hasyim mampu mempertahankan kemerdekaan dan mampu membuat semangat arek-arek Surabaya bergelora. Fikirnya seorang Bung Tomo mampu menggelorakan arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah Inggris, Belanda dan sekutu yang dompleng pada tanggal 10 November tahun 45. Ya. Fikirnya seorang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana membebaskan Al-Aqsa, maka dia punya kemampuan untuk membebaskan Al-Aqsa. Fikirnya seorang Umar bin Khattab bagaimana menguasai 2/3 dunia, jadi di bawah telapak kakinya. Fikirnya seorang Muhammad bin Abdullah sejak muda bagaimana membebaskan umat daripada kebodohan dan jahiliyah, mampu menjadikannya orang terpercaya al-amin dan diangkat oleh Allah sebagai Rasulullah akhir zaman. Lantas bagaimana fikirnya engkau wahai para pemuda? Kalau yang kau fikirkan bagaimana membuat status untuk menarik lawan jenismu, mau jadi apa lo? Maka yang harus kita pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya 2019 punya presiden baru. Pikirkan. Itu yang membuat semua itu kejadian. The miracle of big thinking itu kayak gitu, Mbak. Ajarkan anakmu berpikir besar. The Magic of the Thinking Big itu karangan siapa tuh buku? Lupa tuh gue yang ngarang siapa. Itu luar biasa. Itu buku kita akui buku hebat, mengajarkan kita berpikir besar. Yang sebenarnya motivasi berpikir besar itu berakar dari Al-Qur'an. Sampai saking besarnya Allah tantang. Ya ma'syarul jin wal ins. Ini statatum an tanfuzu min aqtaris samawati wal fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Sampai Allah tantang. Jadi bagaimana berpikir besar kepada anakmu, nak, kamu pengen apa sih? Pengennya cepat-cepat tahun depan. Bagus, nak. Selebih dari itu sekarang kamu pengen jadi apa pada 20 tahun dari sekarang? Ajak anakmu berpikir besar. Saya pengen jadi seorang apa bisa disebut insinyur? Enggak, nak. Kurang besar itu, nak. Saya ingin menjadi kampus yang mencetak, ya, punya kampus yang mencetak ratusan insinyur. Nah, gitu loh. Ya, pikirkan dengan besar sebagaimana Sultan Salahuddin. Itu yang bisa kita ambil itibar. Itu jawaban saya, ya. Kalau kamu nggak berkenan nggak apa-apa. Tanya lagi nggak apa-apa kok. Lu tanya apa tadi lu? Allah
Lo emang mesti begitu. Udah? Lo nanya apa ya barusan? Bagaimana sikap negara-negara Arab? Kok seolah-olah mereka tuh apa ya, termakan oleh isu Yahudi? Kok mereka kok nggak begitu kompak? Atau sepintas kita lihat nggak kompak dalam membela Palestina? Apa sebenarnya yang terjadi? Saudaraku, bukan hanya Mesir, demikian pula Libanon. Bukan cuma Libanon, demikian pula Jordania. Apa yang terjadi di antara mereka? Antum mau tahu jawabannya? Wallahu alam bisawab. Benar, saya bukan orang sok tahu yang mampu menjawab semua pertanyaan. Saya lebih 12 tahun di sana dan saya juga nggak ngerti apa yang terjadi di sana. Beneran mas. Kenapa? Karena sebenarnya kalau 7 negara Arab itu kompak bersatu, nggak ada Israel itu pak. Jordania, Irak, Libya, Suriah, Saudi Arabia, Mesir, Libanon, Turki. Kelar itu semua. Kelar semua. Tapi kenapa mereka nggak kompak dan bersatu? Lihatlah Eropa. Sampai mereka rela membuang semua mata uang mereka. Dan punya satu mata uang yang namanya euro. Kenapa Saudi masih real? Kenapa Mesir masih dinar? Kenapa Yordan masih Yordan dinar? Lihat. Kok mereka nggak mencontoh gitu loh. Kalau mereka punya satu aja mata uang, dahsyatnya luar biasa. Itu menggetarkan mereka sampai bulu kuduk Israel akan takut terkencing-kencing. Kenapa enggak? Saya pun enggak bisa menjawab. Bahkan di dalam negeri Palestina sendiri terdapat 2 partai yang masing-masing enggak kompak dalam bersuara untuk Al-Aqsa. Kenapa bisa begitu? Saya pun enggak ngerti. Sebagaimana saya enggak ngerti Ali Mokhtar Ngabalin pindah ke sono. Sebagaimana saya nggak ngerti orang-orang yang tadinya vokal dapat uang ratusan juta terus diem. Sebagaimana saya nggak ngerti teman-teman yang saya tahu perjuangannya luar biasa tiba-tiba mendapat jabatan dan diem 1000 bahasa. Sebagaimana saya nggak ngerti kok masih saja ada orang yang begitu loyal padahal Garuda hampir lepas di depan mata dijual kepada asing. Pertamina hampir lepas di depan mata dijual kepada asing. Dan BUMN yang nggak sehat segera dijual kepada asing. Padahal itu aset punya kita semua. Garuda perlu 10 triliun. Kenapa jual ke Singapura? Pasti ada 10 juta orang Indonesia yang punya uang 10 juta dan berbondong-bondong mereka membeli sahamnya dan akhirnya punya saham 10 triliun untuk membeli dan dibeli oleh keringat rakyat Indonesia dan masing-masing memegang sahamnya dan masing-masing pemilik asli kalau mau. Lihatlah kekuatan, tapi nggak digunakan. Itu juga saya nggak habis pikir kenapa nggak dilakukan hal itu. Juga saya nggak habis pikir kenapa tidak dihidupkan lagi kelompok pencapir pada seperti zaman era Pak Harto. Karena itu terbukti untuk menguatkan stabilitas pangan. Tidak ada bahan pangan yang naik pada waktu itu. Kenapa? Stabil semuanya. Kita surplus beras kita sampai diekspor ke Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Muang Thai, Hong Kong. Semua makan beras dari kita. Pada waktu itu kita negara superpower yang ditakuti oleh seluruh dunia. 80 negara mengusulkan negara kita masuk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun diveto oleh Amerika dan Cina. 2 negara biang kerok dari zaman dulu sampai zaman sekarang terhadap negara kita. Kita pada waktu itu negara superpower yang amat sangat kuat. Di mana semuanya stabil. Nggak ada teroris dimanapun. Nggak ada komunis dimanapun. Sampai pelosok-pelosok. Nggak ada. Kenapa? Karena dulu Pak Harto punya program ABRI masuk desa. Di sana semuanya nggak ada yang berani tumbuh. Karena ABRI bersama-sama rakyat membangun irigasi untuk menguatkan kita sebagai negara agraris. Zaman itu kita punya rihlah, yaitu perjalanan. Ya, perjalanan yang membuat kita menjadi satu. Di sini di depan saya ada orang Jawa, ya kan? Ada orang Sunda, ya kan?
ada orang Sumatera, ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Minang, ada orang Jakarta. Lihat, di depan saya ini banyak orang-orang yang berbeda suku dan agama. Kenapa bisa begini? Karena ada rihlah. Apa tuh rihlah? Transmigrasi dan urbanisasi. Itulah program yang saat itu pada waktu itu berjaya sekali. Antum tahu apa yang saya ceritakan itu? 3 pilar negara. Pertama, rihlah, pertukaran budaya. Kedua, menghilangkan rasa lapar dengan menguatkan stabilitas pangan. Ketiga, menghilangkan rasa takut dengan ABRI menjaga republik, yaitu dengan ABRI masuk desa dan dui fungsi ABRI. Tahu nggak apa yang saya katakan barusan ini apa? Surat Al-Quraisy. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait allazina at'amahum min ju'. Lapar. Wa amanahum min khauf. Takut. 3 pilar negara. Tuh, jangan jauh-jauh. Ini kenapa jawaban saya begini? Nggak usah jauh-jauh berpikir kenapa mereka itu konflik dan nggak akur. Berpikir di sini, kenapa program-program indahnya Pak Harto pada waktu itu diberangus oleh IMF. Kenapa? Padahal pada waktu itu kita negara siap tinggal landas, dirontokin dolar oleh satu orang Yahudi bernama George Soros. Rontok dolar, datang IMF. Bukan untuk membela, tapi untuk amputasi. Sampai sekarang kita sebagai negara yang pincang. Kenapa? Karena IMF datang ke sini bukan mengobati, tapi amputasi. Malaysia didatengin IMF, diusir, nggak mau dapat bantuan. Kenapa? Karena amputasi. Korea datang, nggak mau, diusir. Kenapa? Karena dengan persyaratan-persyaratan yang membuat bangkrut negara. Tapi kita pada waktu itu menerima IMF. Saya dosen mas di 8 universitas pada waktu itu. Kami tahu sekali siapa yang bayar ini semua. Kami dibayar 100 juta untuk teriakan turunkan Soeharto, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Demi Allah saya nggak terima dan saya nggak rela dibayar seperti itu. Saya masih tetap rela setia dengan Honda Astrea tahun 80. Lu pada kaya beli Kijang kapsul, biarin. Tapi gue punya idealisme. Gue punya Islam, gue punya iman. Motor gue pada waktu itu lo tahu nggak? Ya, yang lain naik mobil Kijang kapsul sama dosen, tapi gue naik Honda Astra tahun 80. Itu spionnya bunyi kalau gue jalanin. Gitu. Jok gue waktu itu bunyi, krok. Knalpot nyenggol terus, terus. Semua motor gue bunyi, yang nggak bunyi klaksonnya doang. Parah nggak motor gue tuh? Tapi gue bangga motor ini punya idealisme dan punya sejarah untuk berani berkata yang benar itu benar dan tidak ikut-ikutan kepada mereka yang korban hoax, korban manipulasi dari CIA yang menurunkan Pak Harto. Ntar kapan-kapan kita bahas. Oke mas? Oke nggak lo? Tadi oke ya? Terakhir, antum bertanya soal angel. Kasih nomor angel ke gua. Biar gua yang jawab. Kenapa Nabi Isa yang turun? Katakan, karena Nabi Isa istimewa. Kenapa nggak Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sudah wafat. Kenapa nggak Nabi yang lain? Semua Nabi telah Allah wafatkan. Kenapa Nabi Isa? Ya, karena dia manusia. Allah akan buktikan kepadamu bahwa dia manusia. Karena itu dia berada dalam kuasa Allah. Kelar masuk Islam. Ya, itu pembuktian bahwa dia manusia. Dia bisa dimatikan, dia bisa didatangkan, dia bisa ini. Itu membuktikan gitu loh. Kalau dia Tuhan, nggak perlu bolak-balik. Ya juga ya. Ya, justru Nabi Isa justru membuktikan bahwa dia itu manusia. Tahukah kamu, angel sayang? Isa alaihissalam, Yesus itu adalah titik balik semua.
Yahudi terlalu membencinya dengan mengatakan anak haram. Nasrani terlalu memujinya dengan mengatakan dia Tuhan. Islam meletakkan dia pada tempatnya. Dia seorang nabi yang mulia, yang lahir dari ibu perawan suci Bunda Maria. Dan dia akan kembali lagi untuk membuktikan kepada kita semua, nanti dia akan mati pada saatnya. Dia akan mati, Allah yang akan mematikannya. Begitu saudaraku. Insya Allah. Sudah jam 21, tak ada lagi pertanyaan. Pertanyaan lainnya insya Allah dititipkan saja kepada dituliskan saja ya. Ntar kita jawab kapan-kapan kalau ada waktu lagi. Atau di IG atau di Facebook, di Twitter silahkan ditanya, insya Allah saya jawab. Saya tidak bisa berlalu lama lagi. Mohon izin karena hari ini ada satu lagi acara yang harus saya penuhi di Jalan Cendana. Mudah-mudahan mohon doanya supaya semua terselenggara dengan baik.